Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only Racun Channel Audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya dua produk terbaru dari Soul. Yang pertama ada Open Ear S Clip. Ini tuh wireless air conduction ear sound clips. Bentuknya unik gitu, kayak anting untuk si earbuds-nya. Nah yang satu lagi ada Open Ear Plus. Ini tuh kayak bone conduction ya, tapi ini dia yang air conduction. Ya bisa dibilang untuk kedua produk ini memang ditujukan untuk orang yang suka olahraga ya. Nah, tapi untuk kedua produk ini itu tuh slogannya SOS. Bukan SOS untuk minta bantuan atau butuh bantuan kayak gitu, bukannya maksudnya. SOS ini adalah Special Sound, Open Ear, dan Safety. Kayak gimana tuh maksudnya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Kalau untuk harganya nih, untuk Open Ear S Clip ini di 500 ribuan, sedangkan yang Open Ear Plus itu di 229 ribuan di periode promo eksklusif Shopee. Dan ada voucher diskon 10.000 juga nih dari tanggal 29 Juli sampai 6 Agustus. Langsung aja cek linknya di deskripsi. Di situ udah kita sediakan untuk kode vouchernya. Jangan sampai ketinggalan. Dan kalau untuk kelengkapannya sendiri, untuk kedua produk ini yang pasti udah dapat produknya si Open Ear S Clip dan juga Open Ear Plus-nya. Terus dapat kabel untuk ngecharge-nya nih dari USB A ke tipe C. Dan yang pasti dapat manual serta garansinya untuk 1 tahun. Oke, ini dia untuk kedua produknya. Kita mulai dari build dan desainnya dulu nih. Nah, kalau untuk Soul Open Ear S Clip ini, desainnya dia simple aja ya. Dia hitam kayak gini, tapi nggak yang plain banget kok. Karena di bagian depan udah ada bullet warna silver gini. Dan di situ ada logo Soul-nya. Dan di sini ada juga kok satu lampu indikator. Dan kalau port tipe C-nya ada di bagian bawah. Nah, kalau kita shake, udah nggak ada bunyinya coy. Jadi udah aman banget untuk earbuds-nya di dalam. Jadi kalau kalian masukin tas gitu, misalkan dia ke goyang-goyang, nggak akan tiba-tiba aktif sendiri kok untuk si earbuds-nya. Nah, kalau untuk tutup case-nya juga, dia udah ada penahannya, jadi nggak gampang ketutup. Dan dia untuk magnetnya udah kuat juga. Jadi kalau mau balik kayak gini, nggak akan jatuh kok untuk si earbuds-nya. Dan juga dari pengalaman saya untuk mengambil atau memasukkan earbuds, udah gampang. Nah, kita lihat earbuds-nya nih, unik sendiri, langsung kelihatan dia tuh kayak ya ada dua body bulat gitu dan ada kayak tangkainya gitu yang nyambungin. Dan itu kayak anting gitu ya, bisa dilihat ya. Pertama kali sih kalau buat kita di Bongkar Bro nyobain yang kayak gini. Udah kerasa kokoh juga kok seperti case-nya. Nah, untuk di bagian yang pertama nih, untuk yang bulatan pertama ini ada logo Soul dan di situ juga ada magnet konektornya. Kalau yang di sisi satunya lagi, nah di situ untuk speakernya dan juga indikator L dan R-nya. Kalau untuk lampu indikatornya sendiri ada di bagian tangkainya di tengah-tengah. Ya kalau buat kalian yang bingung sih, yang ada logo Soul-nya ini dia bakal di luar ya, maksudnya nggak yang di dalam telinga, tapi dia tuh bakal di belakang bagian telinga. Oke, kita lanjut ke Open Ear Plus. Yang ini ya seperti yang kalian sering lihat, mungkinnya kayak bone conduction gitu, tapi ini air conduction ya. Setahu saya kalau yang untuk bone conduction itu bakal di depan bagian telinga, sedangkan kalau air conduction itu masih di bagian dalam telinga atau di bagian ya lubang telinganya, tapi nggak yang sampai nutup, nggak sampai yang ke dalam. Ya intinya sih pada saat dipakai olahraga dia tuh ya tetap aware dengan suara sekitar karena dia nggak yang nutupin telinga banget. Nah untuk Open Ear Plus ini udah ringan, beratnya hanya 18 gram aja. Kalau kita bicara build juga udah cakep kok, untuk plastiknya ini udah kerasa kuat dan juga untuk bagian si tangkainya ini udah kerasa oke kok, udah cukup lentur, jadi kita tarik kayak gini juga dia bakal balik ke bentuknya semula. Nah kalau kita lihat dari desainnya sendiri ya cukup oke ya, dengan berwarna hitam juga kayak gini, ada logo Soul di bagian depan dan di bagian dalam ada untuk speakernya. Dan yang di bagian sebelah kanan ini juga nih, di sini ada untuk si touch sensornya yang ada logo Soul-nya gini atau tulisan Soul-nya ini. Ya memang ketika pertama kali saya buka produk ini saya tuh kayak ini tombolnya mana sih? Ternyata dia nggak pakai tombol sama sekali, jadi dia beneran pakai touch sensor aja untuk nyalain juga dan juga untuk kontrolnya. Dan juga untuk di bagian kanan ini ada juga untuk port tipe C-nya. Nah kita ke fittingnya nih. Untuk Open Ear S Clip ini yang pasti ya agak bingung ya pertama kali pegang barang ini gimana sih cara pakainya. Untuk di manualnya udah dijelaskan kok caranya ya. Memang pertama disarankan pakai dua tangan gitu, satu tangan untuk narik telinganya dan satu lagi untuk masukin. Jadi dia tuh untuk dimasukinnya itu di bagian atas telinga gitu, baru dia digeser ke bawah. Tapi setelah saya udah kebiasaan lama sih nggak usah ditarik-tarik dulu telinganya, pakai satu tangan aja udah bisa langsung masuk, atau ya bisa langsung dipakai maksudnya. Dan memang ya awalnya tuh saya juga kayak ini bakal nyaman nggak nih saya pakai kayak gini, kan biasanya earbuds ya masuk nempel di telinga gitu. Ternyata udah kerasa oke kok, udah kerasa nyaman walaupun saya pakai lama. Dan juga dia stuck di telinga, bukan stuck sih, maksudnya dia nahan di telinga, dia nggak akan mudah lepas. Walaupun kelihatannya dia tuh kayak yang simple banget kayak gini dan kayaknya mudah lepas gitu, ternyata enggak. Saya mau geleng-geleng, mau lompat-lompat juga, dia masih stay di telinga. Walaupun memang ya kerasa dia bergerak, jadi agak perlu diperbaikin dikit, terutama pada saat telinga itu udah kayak agak keringatan gitu. Dan seperti namanya Open Ear, jadi saya tetap bisa untuk aware dengan suara sekitar karena telinga saya tuh nggak yang ketutup banget. Tapi tetap kok ketika udah play musik di volume sekitar 30-40% aja itu udah cukup menutupi suara sekitar.
Oh ya, dia udah water resistant juga ya di IPX6. Jadi mau dipakai olahraga keringatan tadi atau hujan kecil, udah aman. Dan juga buat kalian bertanya, ini tuh kayak bakal neken nggak sih ke telinga? Saya rasain sih nggak yang neken banget ya. Jadi dia kayak kecantol aja itu, kayak nyangkut di situ dan ya masih kerasa nyaman. Nah, kalau untuk kontrolnya itu ada di logo yang sole-nya ini dan itu bakal ada di bagian belakang telinga. Ketika saya memang mau pakai jari telunjuk aja untuk neken si touch sensornya ini atau untuk tap, itu memang agak susah. Jadi saya lebih suka tuh saya nahan pakai jari telunjuk di bagian depannya, terus saya untuk si touch sensornya pakai jempol. Itu lebih mudah dan lebih enak aja, lebih gampang untuk akses si kontrolnya yang juga udah responsif dan juga untuk sensitifnya udah oke. Dan untuk kontrolnya sendiri udah bisa untuk play pause, next track, previous track, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan. Terus kalian mau mengaktifkan si game mode atau disebutnya di sini entertainment mode juga bisa. Dan yang pasti juga untuk mengakses voice assistant. Sekarang untuk Open Ear Plus nih, kalau untuk fittingnya ya seperti pakai band conduction ya. Jadi untuk bagian ini tuh bakal ada di bagian belakang leher. Saya cobain kayak lompat-lompat terus geleng-geleng, dia masih stay di telinga kok, masih aman-aman aja, nggak yang terlalu bergerak. Jadi masih bisa kok untuk sekedar dipakai jogging atau nge-gym. Dan yang pasti juga karena buat olahraga ya udah IPX4 water resistant ya. Nah, untuk si touch sensornya sendiri udah responsif ya. Jadi ketika kena jari itu dia langsung ke tap gitu. Bahkan nih kadang-kadang kayak oversensitif. Jadi kalau dari pengalaman saya tuh nggak sengaja kegenggam bentar aja di bagian touch sensornya, dia akan langsung aktif atau nyala nih. Karena untuk nyalanya gitu kan ditahan untuk di bagian touch sensornya. Ya masih cukup untuk dipakai, cuman mungkin agak berhati-hati aja. Tapi kalau kita bicara untuk posisinya, menurut saya sih udah oke sih, udah nyantai kok, nggak yang ribet banget. Ya perlu adaptasi aja. Dan untuk kontrolnya udah lumayan juga, udah bisa play pause, next track, previous track, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, dan juga mengakses voice assistant. Ya sayangnya untuk kedua produk ini masih kurangnya di volume control aja sih. Dan seperti saya mention di awal, untuk kedua produk ini adalah SOS. Yang pertama, Special Sound, yang mengartikan kita tetap bisa mendengarkan suara sekitar sambil mendengarkan musik di waktu yang bersamaan. Lalu Open Ear Comfort-nya ini ya untuk kita jadi pakainya tuh nggak cepet capek aja gitu dan bisa nyaman untuk dipakai lama. Dan yang terakhir Safety. Jadi kalian bisa tetap pakai si produk ini pada saat olahraga atau ya berkegiatan yang lain sehari-hari, tapi tetap sadar atau tetap aware sama sekitar kalian. Jadi aman dan nyaman deh. Nice. Kalau kita ke koneksi nih, untuk keduanya ya tinggal dinyalakan, terus dia akan bisa langsung pairing dengan device kalian. Ya kalau si Open Ear Plus tinggal dinyalain aja, kalau si Open Ear S Clip ini tinggal dikeluarkan earbudsnya, dia akan langsung aktif dan bisa di pairing. Oh ya, kalau untuk Bluetooth-nya sendiri, untuk yang Open Ear S Clip ini 5.2, sedangkan yang Open Ear Plus ini udah 5.3. Tapi kalau untuk codec keduanya sama ya, SBC dan AAC. Dan untuk jarak keduanya hampir bisa dibilang sama sih ya, walaupun memang untuk si Open Ear Plus ini bisa agak lebih jauh ketika tanpa halangan. Tapi ketika ada halangan, saya cobain HP saya tinggal di kamar, saya keluar ke halang tembok beton, ya keduanya sama sih, kira-kira saya jalan sampai 5 langkah gitu udah hilang suaranya, walaupun belum yang sampai disconnect. Nah kalau untuk yang S-Clip ini dia udah bisa single use ya, mau kanan aja ataupun kiri aja, dan perpindahan dari pakai cuma satu terus jadi pakai dua itu udah flawless kok. Jadi dia nggak banyak kayak bunyi aneh-aneh gitu, dia akan langsung mengikuti media yang kita mainkan. Tapi keistimewaan dari si Open Ear Plus ini juga dia sudah bisa multi connection, jadi kalian bisa connect kedua device sekaligus. Dan saya udah cobain ya untuk multi connectionnya si Open Ear Plus ini, yaitu saya connect ke komputer dan juga HP secara bersamaan. Ya memang sih untuk perpindahan dari device satu yang kedua ini, ya misalkan dari device yang pertama harus di pause dulu medianya, baru yang di device kedua itu kalian bisa keluar suaranya. Dan waktu saya connect seperti ini, saya misalkan lagi nonton YouTube di komputer gitu, ada notifikasi masuk di HP, masih kedengaran kok, walaupun memang tidak semua notifikasi kedengaran sih. Jadi kadang-kadang kayak hilang aja suaranya, tiba-tiba notif masuk tapi nggak ada suaranya. Nah kalau untuk Open Ear Plus ini saya nggak ada masalah ya, untuk koneksinya lancar terus. Sedangkan kalau untuk yang S-Clip ini saya masih ada trouble dikit ya, jadi kadang-kadang dia tuh kayak disconnect gitu, terus dia connect lagi. Cuman lucunya itu ketika saya lagi nggak play musik apapun atau nggak play media apapun di device saya gitu, di HP saya. Nah kalau sedang lagi dengerin musik atau lagi nonton YouTube, nggak pernah ada trouble sih. Jadi ya lucu aja gitu ketika lagi nggak play apapun, tiba-tiba disconnect dulu, baru dia connect lagi. Nah selain itu untuk dikoneksi lancar-lancar aja kok, ya nggak pernah batuk-batuk juga kalau misalkan dalam tengah-tengah dengerin lagu gitu atau ya nonton video. Dan juga untuk mau pairing atau mau connect kembali juga cepet. Nah kalau kita bicara latensinya untuk Open Ear Plus ya seadanya aja, masih cukup-cukup aja untuk social network, tapi untuk main game yang jelas enggak ya, karena memang bukan peruntukannya juga ya. Nah kalau untuk yang S-Clip nih, dia sudah ada entertainment mode atau bisa dibilang low latency mode yang diklaimnya sampai 40 millisecond. Ketika lagi buka-buka social network sebenarnya tanpa diaktifkan masih cukup-cukup aja, tapi ketika diaktifkan memang delaynya kerasa lebih tipis lagi. Nah kalau untuk main game, sekedar casual game sih masih oke-oke aja, tapi buat kalian yang udah game yang kompetitif, apalagi udah game FPS gitu sih udah kerasa kurang.
Ya kita lihat aja deh untuk latency testnya. Kan gue pribadi sih lebih prefer yang list biasa kayak gini ya untuk tampilan menunya, karena menurut gue sih lebih mudah aja gitu untuk diaksesnya ketimbang menu tampilan yang lain. Sementara kalau tombol yang di bawahnya ini itu buat shortcut masuk ke menu olahraga yang katanya sih ada 100 lebih mode olahraganya. Game mode on. Game mode on. Game mode on. Oke, kita ke baterainya nih. Untuk Open Ear S Clip dulu nih. Diklaimnya itu sampai 9 jam playtime dengan total 36 jam. Nah, saya cobain nih dengan kodek AAC. Volume sayangnya karena saya ngerasa kayak agak kurang untuk powernya, jadi harus di 80 sampai bahkan 90%. Itu waktu saya cobain dari yang penuh sampai mati itu saya cuma dapat sekitar 7 jam 10 menit. Ya, mungkin kalau volumenya lebih di bawah kali ya, mungkin hanya sekedar 60 atau 50%, mungkin masih bisa dapat di 9 jam. Tapi nih kalau untuk ngecharge si earbuds-nya ini udah cepet kok. Cuman 40 menitan gitu udah penuh dari nol banget. Nah, kalau untuk yang Open Ear Plus ini waktu saya cobain dari benar-benar penuh sampai habis itu 5 jam. Ya cukup lah ya kalau buat sekedar olahraga. Nah, kalau untuk ngecharge-nya sendiri di 1 jam 30 menitan gitu. Oh ya, sempat juga saya cobain nih ketika dia multi connection dengan volume 60%, itu baterainya 1 jam aja berkurang sekitar 20%. Oke. Nah, untuk yang mikrofonnya sendiri, yang S-Clip ini diklaim menggunakan ENC atau Environmental Noise Cancelling. Kita cobain aja. Cek 123 123 ini adalah suara dari mikrofon Open Ear S-Clip dalam keadaan hening nih. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 123 123 ini adalah suara dari mikrofon Open Ear S-Clip dalam keadaan ramai nih. Kalian bisa langsung dengar sendiri. Kayak gimana nih? Apakah ENC-nya bekerja dengan baik atau enggak? Jadi kita pakai speaker back sound jalanan yang bising dan ramai gitu. Kayak gimana? Cek 123 123. Cek 123 123. Nah, kalau yang ini hasil suara mikrofon dari Open Ear Plus nih, si air conduction. Kayak gimana nih? Dan ini tuh masih dalam keadaan hening ya. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 123 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Open Ear Plus dalam keadaan ramai. Kita pakai back sound jalanan yang bising dan ramai seperti kayak yang tadi. Kayak gimana nih? Kalau ini saya kurang tahu sih apakah ada ENC atau enggak, tapi sih ya kan penggunaan outdoor atau olahraga misalkan mungkin sih bisa ada yang membantu kali ya. Kalian bisa langsung dengar hasilnya seperti ini. Cek 123 123. Oke, tadi kalian udah dengar untuk hasil mikrofonnya untuk kedua produk ini. Bisa dibilang kualitasnya mirip-mirip sih, walaupun yang ENC itu ada ya di S-Clip ini diklaimnya seperti itu. Memang sih kalau pada saat suasana ramai yang S-Clip ini kayak lebih bagus untuk menghalangi suara sekitar. Cuman sayangnya suara saya ini dia masih agak ketutup juga, jadi dalam arti bukan bikin yang suara saya tetap jelas, tapi sayangnya dia kayak mau balapan dengan suara sekitar. Tapi ketika suasana lagi hening gitu, yang nggak yang rame banget, masih cukup kok, masih bisa suara saya terdengar dengan jelas, walaupun masih kayak suara saya itu bergaung dan masih kerasa jauh. Nah, kalau untuk Open Ear Plus ini, untuk hasil mikrofonnya sayangnya suara saya itu kerasa lebih kasar gitu. Tapi masih bisa terdengar lah pada saat suasana lagi hening. Nah, pada saat suasana ramai itu kayak lebih mau balapan lagi, jadi suara sekitar itu kayak lebih mau masuk. Masih bisa terdengar sih untuk hasil suara saya, cuman saya yakin harus yang volume suara saya atau saya agak track dikit kali ya, baru bisa lebih jelas terdengar. Karena dia juga tuh kadang nangkap suaranya tuh kerasa kayak jauh gitu. Tapi overall untuk keduanya masih bisa dipakai kok ya, walaupun di suasana ramai mungkin tidak yang paling recommended. Nice. Oke, untuk sound quality-nya nih, Open Ear S-Clip menggunakan 12 mm dynamic driver. Sedangkan untuk yang Open Ear Plus 14 mm dynamic driver air conduction sound. Yang pertama bisa saya bilang untuk keduanya kualitas suaranya cukup aja untuk di harganya. Nah, untuk yang Open Ear Plus nih ya, buat kalian yang pengen memang pakai untuk olahraga, masih cukup kerasa kok untuk si dentuman bassnya ini.
Intinya nggak kosong lah untuk di bagian low frequency atau bagian bassnya. Cuman buat kalian yang ngarep untuk sub bass udah kerasa rumblingnya, nggak ya, dia bener-bener yang tipis banget atau bahkan ya beberapa lagu gitu saya nggak dapet sih untuk rumblingnya ini. Dan juga untuk bagian detail dan kalau untuk ngejar bagian beat cepet gitu ya, ketika ada beat cepet gitu, saya cuma bisa bilang seadanya aja. Dan kalau di bagian midnya kerasa sedikit ketutup, nggak sampai yang hilang kok, tetap suara vokal, suara instrumen gitu masih bisa keluar, tapi detailnya itu seadanya aja. Ya buat kalian yang pengen dengerin lagu terus sambil nyanyi juga gitu, masih kedengeran kok untuk suara vokalnya walaupun ya bassnya ini yang bleeding. Nah kalau untuk bagian treble-nya sendiri lebih kayak nemenin aja doang, nggak kerasa untuk sparklingnya, dan detailnya juga ya minim banget sih bisa dibilang. Dan dari pengalaman saya ketika dengerin lagu-lagu rock gitu kurang nyaman sih. Dan kalau untuk pemisahan yang pasti masih kerasa kecampur ya, nggak yang kayak masing-masing di porsinya gitu. Walaupun sih kayak berusaha tetap ada bagian bassnya, ada bagian ininya, bagian itunya, tapi tetap kayak kerasa ya di satu tempat aja yang bersuara gitu, nggak yang terpisah-pisah. Nah kalau kita bicara untuk sound stage masih dia standar banget untuk di harganya, dan juga untuk sound imaging juga cukup-cukup aja sih standar ya kualitasnya gitu. Nah kita bicara untuk S-Clip nih sekarang, yang bentuknya udah langsung kelihatan beda gini ya. Dan memang kalau dari bentuknya sih ya udah beda ya kalau kita bandingkan dengan Open Ear Plus tadi. Kalau tadi memang kayak lebih fokus sport aja, kalau ini mungkin masih cocok nih untuk dipakai ya casual sehari-hari aja gitu. Dan memang kalau untuk suaranya kayak yang Open Ear Plus itu kan bass doang, kalau yang ini enggak kok, dia masih kerasa lebih balance. Ya untuk di bagian low frekuensinya atau bassnya sendiri masih cukup kerasa kok untuk impactnya ini, dan dia masih kerasa cukup bulat, jadi nggak yang terlalu pecah. Tapi ketika dia volume gede di beberapa lagu tuh udah kerasa sedikit kasar sih untuk si bagian bassnya ini. Dan juga untuk detail seadanya aja, beat cepet juga kurang bisa ngejar. So buat kalian yang dengerin EDM misalkan tuh masih kerasa untuk dentumannya, untuk boomnya ini, tapi ya detailnya enggak, dan sub bassnya juga kerasa tipis banget. Untuk suara midnya sendiri saya bilang sih masih lebih enak yang Open Ear S-Clip ini ya kalau kita bandingkan ke Open Ear Plus tadi, karena itu suara vokal masih bisa lebih jelas terdengar. Walaupun sayangnya dengan bassnya yang bleeding atau bagian low frekuensinya ini yang bisa dibilang mengganggu, suara detail instrumen itu jadi kerasa kurang. Ya nggak yang sampai hilang juga kok untuk si suara instrumennya ini. Nah kalau kita ke bagian treble-nya, kayaknya buat kalian yang sekedar dengerin pop terus pengen treble ini ya ada aja gitu yang nemenin doang gitu, masih cukup aja ya, masih lebih better dibandingkan si Open Ear Plus, tapi tetap nggak bisa yang bersaing maksud saya untuk di harganya. Dan juga buat kalian yang suka dengan lagu-lagu yang rock atau jazz, pengen sparklingnya ini lebih enak aja gitu, lebih keluar detailnya juga untuk di bagian treble, sayangnya Open Ear S-Clip ini masih kurang dapet. Dan untuk pemisahannya juga saya bisa bilang sih ya cukup aja untuk di harganya. Kadang kerasa masih enak, tapi ketika udah instrumen banyak rasa yang kecampur-campur. Dan untuk sound imaging masih kerasa yang kurang bagus sih untuk jarak dan asal suaranya ini ya masih standar. Kalau untuk soundstage nggak yang sampai kerasa sesek, tapi nggak yang kerasa luas juga. Tapi memang sih kalau untuk suara baik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sampelnya. You have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Oke, tadi kalian dengar itu sound sampelnya, perlu saya ingatkan nggak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai produknya. Nah, kesimpulannya nih, untuk Open Ear Plus dan juga Open Ear S-Clip, kerasa sih bahwa mereka tidak yang menjual suara gitu kan, ya untuk suara yang masih seadanya aja untuk di harganya. Tapi kalau kita bicara fitur, ini nih di sini yang
Bisa dibilang mereka punya keunggulan kayak Open Ear Plus, dia sudah bisa multi connection yang bisa membantu menurut saya. Dan juga bentuknya untuk yang olahraga ini bisa membantu banget, terutama mungkin kurang nyaman di bone conduction, tapi pengennya yang seperti ini, yang air conduction. Nah, kalau yang Open Ear S Clip ini bentuknya yang unik ini mungkin bisa menjadi option buat kalian yang kurang suka yang in-ear atau yang semi in-ear, pengen coba yang bentuk lain tapi pengen juga yang nggak yang gampang lepas dari telinga gitu kan misalkan, karena dia udah oke juga untuk nempel di telinga gitu, udah yang nggak gampang lepas. Ditambah juga nih udah ada entertainment mode-nya, jadi kalian bisa ya buat sekedar casual gamer gitu atau mau menonton video, mengurangi delay-nya bisa membantu kok. Ditambah koneksinya yang minim problem dan juga baterainya udah cukup oke. Kedua produk ini bisa saya rekomendasikan di harganya 229.000 dan juga di 500 ribuan buat kalian yang memang cari fitur-fiturnya. Dan buat kalian yang tertarik langsung cek aja link di deskripsi, udah kita sediakan juga kode voucher. Jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang senang dengan konten-konten seperti ini, bisa di like, bisa subscribe, bisa juga di share videonya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!